Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Budi Keswanto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Buol, berasal dari SD Negeri 10 Biau. Yang saya hormati Bapak Kadek Suprapto, SPD selaku fasilitator saya. Kemudian Bapak Hamsa SPD selaku pengajar praktek. Hari ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik, namun diawali dengan prasupervisi, yaitu salah satunya yaitu akan dilakukan atau saya lakukan kepada rekan sejawat Ibu Lydia Usjente SPD. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 10 Biau. Baik Ibu, hari ini kembali di awal saya akan melakukan supervisi, namun kita akan melakukan percakapan dulu, praobservasi yang saya lakukan kepada Ibu Lydia. Beliau adalah guru SD Negeri 10 Biau. Beliau mengajar di kelas 5. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan supervisi akademik. Namun sebelumnya saya akan melakukan percakapan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu. Kira-kira Ibu sudah apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan persiapan observasi di kelas? Persiapan pembelajaran yang saya lakukan yaitu menyiapkan RPP atau modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi serta asesmen pembelajaran. Oke, jadi Ibu sudah melakukan persiapan baik RPP, LKPD maupun evaluasi, penilaiannya sudah dilakukan. Baik. Dari tujuan itu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan sampaikan sama anak-anak? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa yaitu mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal. Aktivitas ekonomi Bu ya? Iya, yang ada di daerah tempat tinggal. Baru itu saja. Kemudian memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian yang ada di daerah. Meningkatkan kondisi perekonomian. Oke. Itu saja. Iya. Oke, jadi ada dua ya. Pertama mengidentifikasi bagaimana aktivitas ekonomi yang ada di daerah ini, khususnya di Kabupaten Buol. Kemudian bagaimana meningkatkan, meningkatkan dari ekonomi itu. Ya semoga saja hal-hal tersebut itu bisa dimanfaatkan tentu kepada siswa kita, ya Ibu ya. Nah, baik. Dari tujuan pembelajaran itu, tentu materi apa yang Ibu mau sampaikan? Iya, materi yang saya sampaikan itu tentang kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian ya. Di daerah. Kondisi perekonomian di daerah. Iya. Baik, kira-kira dari persiapan Ibu, kemudian tujuan pembelajaran, area pengembangan apa yang kiranya Ibu hendak capai? Iya, yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Berarti yang mau Ibu kembangkan berarti bagaimana peserta didik itu bisa berkolaborasi dengan rekan, dengan temannya saat berdiskusi. Iya, itu yang akan saya kembangkan. Ada yang lain? Kira-kira apa? Selain kolaborasi mungkin ada aspek lain yang dikembangkan? Ada 3. Ada 3 ya? Iya, yaitu kegiatan pembelajaran yang memberikan peran kepada semua peserta didik. Siap, memberikan peran. Kemudian menstimulasi proses diskusi. Iya. Proses diskusi. Kemudian yang ketiga. Kemudian diskusi kelompok yang interaktif. Oke. Jadi Ibu fokus ke 3 hal tersebut untuk waktu diskusi. Pertama, memberikan peran bagaimana peserta didik itu bisa mengungkapkan pendapat atau menyampaikan pendapat di depan kelas setelah presentasi atau diskusi. Kemudian menstimulus
proses diskusi. Bagaimana seorang peserta didik itu dengan bantuan ibu guru nanti mengungkapkan pendapat. Jadi ibu nanti akan fokus di situ, memberikan stimulus, pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan disebut pertanyaan awal. Bagaimana peserta didik itu mampu membuat istilahnya mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian bagaimana diskusi itu dalam kelompok itu bisa kelihatan interaktif tanpa misalnya jadi bukan hanya 1-2 siswa yang aktif, tapi kalau bisa semua siswa. Oke. Tadi Bu Guru menyampaikan bahwa ada 3 strategi pengembangan yang Ibu akan hendak capai. Nah, yang pertama adalah pada saat bagaimana memberikan peran kepada peserta didik saat kelompok, kemudian menstimulus proses berkelompok itu, dan kemudian saat diskusi di dalam kelas. Nah, dari hal tersebut, kira-kira kapan Ibu mau lakukan ini pembelajaran di kelas? Hari Rabu besok. Nah, besok ya, berarti Ibu nanti besok akan melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya akan mengobservasi Ibu sesuai dengan Ibu sampaikan tadi. Ada 3 fokusnya. Nah, setelah itu persiapan Ibu juga saya lihat sudah lengkap, termasuk RPP atau modul ajar Ibu sudah sampaikan. Kemudian medianya sudah Ibu ya? Sudah. Media LKPD sudah ada. Nah, sudah ada. Kemudian instrumen penilaian sudah lengkap. Jadi saya lihat sudah lengkap. Tinggal nanti besok kita akan bertemu di kelas. Ya, begitu Ibu ya? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu Guru di dalam pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada satu halangan apapun. Dan apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik. Ya, kurang lebih tujuannya adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Ya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi besok di kelas. Ya, demikian tadi percakapan praobservasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang direncanakan oleh Ibu Guru, Ibu Lydia bisa terlaksana dengan baik di kelas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semua baik. Ibu harapkan semua yang ada di dalam kelas semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anakku, ada teman kalian yang tidak hadir? Ada keterangannya? Tidak ada, berarti Ibu lihat di grup ada yang minta izin. Jadi yang sakit kita doakan semoga cepat sehat atau sembuh. Iya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita harus semangat hari ini? Semangat? Semangat. Coba tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, pagi ini semua harus semangat karena kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai, kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Apa semua kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Iya, selalu menjaga kebersihan. Kalau ada siswa yang tidak menjaga kebersihan atau buang sampah sembarangan, kira-kira kenapa? Nah, apa lagi? Kalau ada di antara kalian yang buang sampah sembarangan, sementara konsekuensinya kita tadi menjaga kebersihan, berarti mendapat apa? Hukuman, tapi bukan berupa mau dipukul, mau dijemur, mau diapa, tapi hukuman yang berupa konsekuensi, yaitu membersihkan, membersihkan kembali kelas yang sudah kita lanjut pada pembelajaran kita.
Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab 7 daerahku kebanggaanku. Topik B yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Buka halaman 199. Kondisi perekonomian di daerahku. Sudah? Kita lanjut. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Jadi kita mengidentifikasi apa semua itu aktivitas yang ada di daerah tempat tinggal kita. Kemudian peserta didik dapat menentukan aktivitas perekonomian, aktivitas andalan di daerahnya kita apa. Kemudian dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian di daerahnya kita. Ya, sebelum Ibu masuk pada materi pembelajaran, Ibu ada pertanyaan ya. Apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerahmu? Kira-kira apa saja bentuk perekonomian yang ada di daerahmu? Iya, apa lagi? Apa lagi? Apa? Iya, apa lagi? Oh iya, apa lagi? Bentuk aktivitas. Iya, jadi semua itu adalah bentuk aktivitasnya kita. Ada yang menyapu, berjualan, ada yang berangkat ke sekolah, berangkat ke tempat kerja, ke semua aktivitasnya kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perekonomian andalan daerahmu? Kira-kira apa? Belanja. Belanja. Apa lagi? Yang lain apa? Apa? Kerja. Apa lagi? Iya, ada yang belajar, ada yang belanja, semua itu betul ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga sebelum kita masuk pada materi. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerahmu? Kerja. Iya, belajar. Apa lagi? Kerja. Apa lagi? Apa? Iya. Iya, gotong royong ya. Sebelum Ibu lanjut, ada yang mau bertanya? Perhatikan gambar di depan ya. Coba dibaca dulu sama-sama. Ini yang pertama ini ya. Ini yang ini. Kemudian. Iya. Semua ini adalah bentuk kegiatan manusia ya untuk memenuhi kebutuhan. Perhatikan, kita perhatikan aktivitasnya kita hari-hari di rumah ya. Aktivitasnya kamu di rumah perhatikan. Kalau Akipa, aktivitasnya hari bangun pagi itu apa? Kemudian apa lagi? Kemudian aktivitasnya apa lagi? Iya, pergi ke sekolah. Kalau Diva, aktivitas dengan orang tua di rumah pagi-pagi apa? Menyapu. Apa lagi? Apa lagi? Iya, jadi itu semua pagi hari kita memulai aktivitas kesibukan kita di pagi hari ya. Kemudian dari pagi hari ini, dari kita bangun, kita beraktivitas, orang tua kita ada yang ke kantor, ada yang ke pasar yang bekerja, ada yang kemana lagi? Ada yang ke laut, ada yang ke kebun,
dan sebagainya itu untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk memenuhi kebutuhan. Tidak boleh malu untuk mengungkapkan apa yang kalian tahu, mau salah mau benar diungkapkan saja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, jadi itu yang disebut dengan salah satu ekonomi. Ekonomi adalah, coba dibaca dulu sama-sama. Ekonomi adalah, iya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu salah satu, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan, dengan cara apa? Bekerja. Iya, bekerja. Apa lagi? Apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan. Kalau orang tua kita tidak bekerja, cuma duduk-duduk. Iya, jadi untuk memenuhi kebutuhan kita harus bekerja. Lanjut. Ini adalah, perhatikan di depan, aktivitas ekonomi masyarakat ya. Ini apa? Yang ini apa? Aktivitas ekonomi masyarakat ini gambar apa? Iya, apa? Yang kedua ini apa? Iya. Ini petani sedang apa? Potong rumput atau padi? Iya, ini petani di sawah. Ini kegiatan ini yang petani sedang menanam. Lanjut. Jadi ini aktivitas ekonomi masyarakat di daerahnya kita. Kemudian apa itu faktor pendukung kondisi perekonomian di daerah kita? Ini faktor pendukungnya. Salah satunya apa? Bangunan. Seperti apa itu? Apa? Rumah. Apa lagi? Iya, jadi ini faktor pendukungnya ya. Kemudian teknologi. Teknologi itu seperti apa? Apa lagi? Apa lagi? Iya, karena sekarang orang bekerja melalui teknologi ya. Ada juga yang langsung, tapi ada juga yang menggunakan teknologi. Kemudian sumber daya manusianya, seperti apa itu sumber daya manusia? Iya, apa? Sumber daya manusia itu, Ibu kasih contoh ya, perhatikan. Contohnya Aziza ya, dia punya bakat membuat ini kerajinan, contoh, tidak usah kerajinan kue ya, membuat kue. Bagaimana sehingga Aziza itu mahir dalam membuat kue, bermacam-macam kue, maka dia harus sekolah ya. Sekolahnya itu harus belajarnya di jurusan apa? Memasak, supaya tercipta sumber daya manusianya yang pintar, yang bisa berkreasi, yang bisa menghasilkan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Iya, untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita cuma diam saja, kemudian ini kalau contohnya tidak usah kalau kita tidak belajar. Iya, kalau kita cuma main HP. Iya, semua itu makanya Ibu harap kurangi main HP ya. Lanjut. Sampai materinya Ibu di situ. Ada pertanyaan tentang kegiatan ekonomi? Ada yang mau bertanya? Karena kita akan sesuai materi yang Ibu sampaikan, ada lembar kerja
kelompok yang akan Ibu berikan ya, dari masing-masing siswa. Setiap kelompok harus mengisi sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja siswa ya. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang sudah dibagi sesuai kelompok ya. Harus ketua kelompoknya aktif dalam pembelajaran. Setiap siswa satu. Tulis nama kelompok, anggota kelompok. Nama kelompoknya kamu apa? Nah. Jangan cuma begini. Coba. Pas. Ditambah saja, nak. Satu lagi. Ya, coba diperhatikan LKPD yang ada di tangan kalian masing-masing. Halo. Masih semangat pagi ini? Kalau masih semangat, perhatikan LKPD yang ada di tangan kalian. Ibu jelaskan sebelum kalian mengerjakan ya. Perhatikan, jangan lupa nama kelompoknya ya. Kemudian anggota kelompok siapa semua. Di sini ada petunjuk. Iya, di sini ada petunjuk, perhatikan. Amati gambar berikut. Jadi gambar ini yang kalian amati. Coba perhatikan semua, gambar ini yang kalian amati. Diskusikan kegiatan ekonomi berdasarkan gambar. Perhatikan, ini gambar 1. Kegiatan ekonomi apa yang dia sedang kerjakan ya. Nomor 2, kegiatan ekonomi apa? Selanjutnya nomor 3, 4, 5, 6. Perhatikan gambar 1. Di sini ya, di kolom ini. Gambar 1. Siapa pelakunya? Kira-kira siapa ini yang sedang melakukan kegiatan ekonomi? Iya, nanti dijawab ya. Kemudian apa yang dia kerjakan? Dia sedang mengerjakan apa? Kemudian, apa tujuannya melakukan pekerjaan tersebut? Apa tujuannya melakukan aktivitas tersebut? Jadi semua harus, ketua kelompok dibagi siapa yang harus aktif. Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya harus, apa dulu? Diskusi kelompok. Ya harus saling bertanya pada kelompoknya, ini nomor ini apa yang jawaban yang sesuai. Iya, silakan saling berdiskusi sesama kelompok, ya. Silakan diisi dan berdiskusi sesama kelompok. Ya, siapa kelompok mengisi ini?
Nah, jadi ketua kelompok jangan dulu. Iya. Jadi anggota kelompoknya diskusi dulu seperti apa. Kemudian nanti ketua kelompoknya mencatat semua hasil jawaban dari anggota kelompoknya. Paham? Iya, silakan dikerjakan sambil bertanya sama teman ya. Bertanya, iya. Bertanya sama teman. Jangan lupa tulis dulu nama kelompok anggotanya. Jadi siapa yang gambar 1, gambar 2? Iya, berarti ketua kelompoknya kalau 6 gambarnya berarti ketua kelompoknya diskusi lagi siapa, sama-sama diisi yang 2 itu, sama-sama harus diisi. Jadi saling bertanya jawabannya saling bertanya supaya satu kelompok itu iya sepakat jawabannya. Dan apa yang dikerjakannya? Iya, apa? Kumpul, baru kau menulis 1 kali. Jawab dulu. Jadi begini, seperti Aziza, kau jawab nomor 1, gambar 1. Effendi gambar 2. Albert gambar 3. Baru kemudian kan masih ada gambar 4, 5, 6. Dirundingkan lagi seperti apa. Kalau sudah dijawab, baru kau tulis semua jawabannya. Sini melihat dari jawaban teman-temanmu. Paham? Silakan dikerjakan. Amira, gambar nomor berapa yang dia kerja? Siapa ketua kelompoknya? Amira gambar nomor berapa? Nah, silakan dikerjakan gambar nomor 1. Amira taruh di sini. Ini gambar nomor berapa? Nah, silakan dikerjakan. Iya, dikerjakan Putri nanti terakhir menulis, nah. Nanti sudah selesai jawabannya dorang baru catat di situ. Selin gambar nomor berapa? Iya. Padil gambar nomor berapa, Padil? Iya, nanti kalau sudah selesai baru kau kumpul, kau catat di situ untuk kau semua jawabannya dorang. Ini gambar nomor sudah? Nah, ini sudah. Kau sudah? Kau gambar nomor berapa? 2, silakan dikerjakan. 3, 4, 5, 6. Kau gambar nomor 6. Iya, dikerjakan saja. Nomor berapa kau? 1, gambar 1. Bukan semuanya nak kau jawab. Mana ketuanya? Filipani. Kau gambar nomor berapa yang disuruh kerja? Oh, 1. Iya, Lipani nanti terakhir menulis. Tunggu jawabannya ini. Nomor berapa yang kau suruh kerja sama dia? Gambar nomor berapa? Ditunjuk. Kevin gambar nomor berapa? 5, 4. Iya. Apa nak? Kenapa? Kenapa? Pelakunya. Kan disuruh tulis pelaku. Ini kayak ember tong. Oh, baru tulis pelaku. Siapa pelaku? Ini kira-kira kau gambar nomor berapa yang ditugaskan? Nah, pelakunya ini siapa? Orangnya ini siapa? Nah, baru tulis di sini.
Apa yang dia kerjakan? Kira-kira menurutmu ini apa yang dia kerjakan yang ini? Nah, kemudian apa tujuannya melakukan kegiatan itu? Untuk apa dia melakukan kegiatan itu? Silakan dikerjakan. Apa? Iya, contoh. Dia kau kasih tugas nomor berapa, gambar nomor berapa. Nah, silakan kau kerjakan gambar nomor 2. Ridho kau nomor 3. Rasid 4. Kau silakan dikerjakan. Kalau sudah nomor yang kau kasih kerja sama dorang, jangan kau tulis itu. Nanti sudah selesai baru kau salin. Paham? Iya. Itulah kelompoknya. Iya. Jadi yang kelompok lain perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Apa jawabannya? Kira-kira menurut kalian itu jawabannya? Kalau seandainya menurut kalian jawabannya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang tidak sesuai, silahkan bukan diulang, silakan dikomentari ya. Dikomentari contohnya jawabannya ada yang kurang Bu, boleh ditambahkan ini seperti itu ya. Silakan untuk kelompoknya Diva. Siapa gambar nomor 1 tadi? Ya, silakan gambar nomor 1. Jadi perhatikan semua jawabannya. Kamu gambar nomor 1. Silakan. Gambar nomor 1. Silakan Diva, gambar nomor 1 dibacakan. Apa jawabannya kamu? Untuk yang lain diperhatikan jawabannya kamu gambar nomor 1. Siapa pelakunya? Nelayan, iya. Apa yang dikerjakannya? Kemudian berikutnya, apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Apa tujuannya? Iya, tujuannya dijual di pasar untuk apa? Maju sedikit. Iya. Ikannya dijual di pasar untuk mendapatkan. Jawaban yang lain nomor 1 ada yang mau ditambahkan? Iya, untuk gambar nomor 2 siapa? Silakan dibacakan. Yang lain gambar nomor 2 diperhatikan. Silakan dibaca, kasih besar sedikit suara. Iya, kemudian Apa yang dikerjakan? Lanjut. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Untuk disamakan dengan keluarga. Iya. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya Ridho. Gambar 4 siapa? Silakan Rasid. Iya, gambar 4 lanjut. Iya. Apa tujuannya melakukan aktivitas? Iya, tepuk tangan dulu. Gambar nomor 5, silakan. Gambar nomor 5 dibaca. Gambar nomor 5 satu kali dengan gambar nomor 6. Perhatikan ya. 5 dengan 6. Terus lanjut. Setelah ini kelompok berapa? Kelompok mana yang mau maju lagi ya? Kelompoknya Akiba.
Iya. Iya, silakan Rido. Terakhir ya, gambar 6 perhatikan. Orang apa? Iya, sedang makan. Terus lanjut. Perhatikan 6 nih. 6, gambar 6. Lanjut. Apa yang dikerjakan? Enakan. Lanjut. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Ya, supaya mendapatkan energi. Supaya mendapatkan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Diva. Coba. Kasih W-O-W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Iya, jadi sebentar seperti itu ya. Kemudian kelompoknya Diva maju. Kelompoknya Atipa. Semuanya. Semua kelompok. Boleh. Kasih ke sana jadi dulu ya. Boleh bisa kasih semua, tapi boleh juga Satu orang. Satu kelompok. Terus gambar nomor 1 sama atau ada yang beda? Beda? Gambar nomor 2 silakan dibaca. Gambar nomor 2. Iya, lanjut. Lanjut. Agar bisa. Ada yang sama jawabannya? Beda jawabannya. Gambar nomor 3, kasih besar suara. Iya. Ada yang sama nomor 3? Beda? Iya. Gambar nomor 4. Silakan. Siapa yang gambar nomor 4? Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Untuk kebutuhan. Iya. Ada yang sama? Gambar nomor 5. Silakan gambar nomor 5. Seorang wanita. Apa yang dikerjakan? Memasak. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut? Untuk makan dan memenuhi kebutuhan. Iya. Yang nomor 6. Silakan nomor 6. Sama jawabannya? Tidak. Berarti kelompok yang tidak sama akan maju. Tapi sebelum itu beri tepuk tangan kepada kelompoknya Atipa. Silakan. Mana yang kelompoknya tidak sama? Rifani. Maju. Yang nomor berapa yang tidak sama? Kami cuma nomor 3. Nomor 3 yang sama. Nomor berapa yang tidak sama? Beda semua? Maju saja. Beda semua jawabannya kamu. Nomor 1, gambar 1 silakan. Yang lain dengar. Saya besar suara, nak. Sama jawabannya? Kalau sama tidak perlu lagi. Nomor 2.
Iya, nomor gambar berikutnya. Apa tujuan mereka melakukan aktivitas agar bisa mendapatkan Lanjut yang berikut. Iya. Kemudian iya, nomor berikutnya. Terakhir nomor 6. Jadi kalau sama sampelnya saja. Sudah? Iya, beri tepuk tangan kepada kelompoknya. Lipat. Iya, coba perhatikan semua. Semua mengerjakan LKPD-nya dengan benar ya. Walaupun jawabannya berbeda, tetapi makna dan tujuannya tetap sama ya. Iya, dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Coba kita baca sama-sama kesimpulannya. Kita baca sama-sama kesimpulan. Ekonomi suatu daerah bergantung pada kondisi geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Kemudian, 2. Aktivitas ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. 3. Sumber daya manusia meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Iya, jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi diri. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kita simbolkan dengan iya. Siapa yang apa? Menurut kamu yang seperti apa? Perasaanmu hari ini? Sesuai perasaan masing-masing. Ada sangat baik, baik, cukup, dan iya. Coba bagaimana model emotnya itu? Coba kalian contohkan dulu. Coba dipraktekkan. Coba bagaimana? Bagaimana bentuk emotnya itu? Coba kalian praktekkan di tempat duduknya kalian saja. Coba lihat itu siapa dulu? Fadil. Bagaimana Fadil? Iya. Bagaimana pemahamanmu terhadap materi hari ini? Coba, siapa yang bisa mencontohkan? Iya, bagaimana kalau baik, bagaimana ininya? Coba. Coba lihat Fadil. Coba yang lain seperti apa? Nah, bagaimana Amira? Iya. Apa pengetahuan yang dapat kamu pelajari hari ini? Apa pengetahuan yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Iya, perekonomian di apa? Iya. Iya, mungkin materi kita Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Kadek Suprapto, kemudian yang saya hormati pula Bapak Pengajar Praktik, Bapak Hamzah SPD, yang hari ini beliau membersamai kita. Saya bersama rekan sejawat yaitu Ibu Lydia Usjente, beliau adalah guru kelas 5. Ya, beliau guru kelas 5. Kami telah melakukan praktek pra-observasi, kemudian pembelajaran di kelas observasi, dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, baik Ibu. Hari ini seperti yang saya sampaikan lalu, bahwa kurang lebih 1 minggu lalu kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian hari berikutnya saya di kelas latihan menjadi supervisor atau supervisi, melihat Ibu melakukan pembelajaran. Hari ini seperti yang saya sampaikan lalu, kita akan melakukan latihan sebetulnya. Latihan, saya sebagai calon guru penggerak akan latihan sebagai supervisi pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan, dan tentu juga Ibu guru nanti saya akan menggali bagaimana evaluasinya saat pembelajaran di kelas, dan tentu apa yang Ibu guru akan kembangkan nantinya. Baik Ibu. Tentu dalam pelaksanaan kemarin, pelaksanaan observasi di sana, Ibu sudah menentukan tujuan ya. Salah satunya yang saya tulis di sini adalah Ibu fokus pengembangan dalam hal adalah pengelolaan kelompok di kelas, yaitu memfasilitasi, saya tulis catat di sini, memfasilitasi pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Kemudian mengajukan pertanyaan bagaimana menstimulus siswa dalam kelompok. Kemudian Ibu memfasilitasi terjadinya diskusi yang interaktif dan kritis. Nah, dari ketiga itu kita sudah Ibu guru tetapkan kira-kira dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu, apakah sudah tercapai indikator-indikator itu? Kalau menurut saya sudah tercapai sesuai dengan apa yang saya rencanakan, cuma mungkin belum maksimal. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah tercapai, namun memang belum maksimal. Iya. Oke, kira-kira belum maksimalnya di mana Ibu? Belum maksimalnya itu karena ada beberapa peserta didik yang tidak antusias mengikuti kegiatan pembelajaran, mungkin ya dikarenakan karena pemahaman mereka yang belum terlalu memahami materi, atau pemahamannya mereka yang kurang fokus memahami pembelajaran, sehingga mereka tidak maksimal. Oke. Jadi ada beberapa peserta didik yang mungkin masih materinya mungkin masih kesulitan. Iya, jadi seperti walaupun Ibu sudah respon dengan pertanyaan-pertanyaan, menjelaskan, tapi ada beberapa yang memang masih masih kesulitan untuk menangkap pembelajaran, sehingga masih kesulitan. Ada beberapa. Oke. Dari hal itu Ibu, kira-kira untuk memperbaiki kedepannya apa kira-kira? Iya, untuk memperbaikinya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran yang kemarin itu yaitu kompetensi pedagogik. Kira-kira seperti itu, karena kemampuan saya atau pemahaman tentang pembelajaran seperti strategi pendekatan tersebut kayaknya masih banyak. Iya, masih banyak yang belum maksimal. Iya, masih banyak yang belum maksimal, sehingga saya ingin berupaya bagaimana dalam pembelajaran saya itu anak-anak lebih
tertarik Ah, dalam pembelajaran, membuat peserta didik senang. jadi anak-anak senang. Iya, dalam melakukan pembelajaran. Jadi kompetensi pedagogik itu yang ingin saya Kembangkan berikut. kembangkan Oke. berikut. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, saya menggarisbawahi. Jadi kemampuan Ibu sendiri dari pedagogi nanti akan ditingkatkan. Iya. Sehingga di dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, baik menggunakan metode yang Ibu sudah tetapkan itu, anak-anak bisa merespon dengan baik, lebih senang, lebih kreatif, untuk mensiasati itulah ya. Jadi mungkin Ibu tadi sampaikan, Ibu yang akan belajar bagaimana menggunakan metode ini sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga anak-anak yang tadinya disampaikan kurang aktif bisa lebih aktif. Bisa lebih aktif. Berarti kemampuan pedagogi Ibu yang nanti akan kembangkan lebih lanjut. Oke. Nah, ada beberapa dari kemampuan pedagogi kemudian Ibu sampaikan tadi ada anak-anak yang kurang aktif. Apakah dari pembelajaran yang Ibu sampaikan itu Ibu merasa puas? Oh, ini Pak Guru, saya sudah puas ini. Atau memang harus ada yang Pak Guru, saya kayaknya kemarin kok kurang, kalau boleh misalnya masih di bawah, atau bagaimana kalau menurut Ibu dari pembelajaran itu? Walaupun Ibu sudah maksimal kan tadi, tapi menurut perasaan Ibu bagaimana? Apakah itu sudah puas? Oh, sudah, ini saya sudah oke Pak Guru, saya tidak mau berubah. Kayaknya saya sepertinya harus lebih mengembangkan lagi. Selain dari kompetensi pedagogik, saya ingin kompetensi yang selain pedagogik mungkin apalagi yang ingin menggunakan Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sehingga peserta didik saya bisa bersemangat, atau itu akan saya lakukan seminggu sekali pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Oke, jadi Ibu nanti akan memperbaiki berdiferensiasinya. Nah, tentu harapannya juga kalau bisa jangan seminggu sekali. tetap setiap pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Cuman memang mungkin nanti seperti tadi Ibu sampaikan di pedagogik itu mungkin Ibu akan lebih belajar bagaimana cara mengelompokkan siswa. Nah, kalau kemarin saya lihat Ibu sesuai dengan kemampuan siswa, ya. Saya lihat di situ ada beberapa yang memang tadi Ibu sampaikan, ada yang memang beberapa yang masih belum tidak ya. Ada yang belum, mungkin karena tadi kekurangan informasi, atau biasa ada juga namanya anak-anak kalau dikumpulkan tidak biasa, mungkin akan canggung begitu. Nah, tapi dengan Ibu bilang tadi sampaikan mau mengembangkan kompetensi, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saran saya paling bagus itu kalau bisa setiap pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Karena memang kebutuhan siswa itu kan sesuai dengan kebutuhan siswa itu memang beraneka ragam dan bermacam-macam. Ya, supaya tadi intinya lebih bervariatif. Oke. Jadi dengan pembelajaran itu saya juga mencatat, saya catat pasca di dalam observasi itu 3 hal yang Ibu ingin saya observasi. Yang pertama, Ibu ingin memfasilitasi pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Saya sudah melihat itu, jadi Ibu sudah melakukan motivasi, kemudian menyediakan peran. Ada yang bertugas sebagai ketua, ada yang sebagai mencatat sekretaris, bahkan Ibu memberikan kesempatan semua untuk berpendapat. Berpendapat, kemudian disatukan, dicatat oleh salah satu kelompok. Nah, setelah itu memberikan peran semua untuk maju ke depan. Jadi luar biasa Ibu. Jadi biasanya ada yang cuma satu suruh maju. Tapi begitu di suruh maju ke depan semua kelompok itu, anak-anak bisa menyampaikan semua semua pendapatnya. Jadi melatih komunikasi,
melatih kreativitas siswa, bukan hanya ketua kelompok, tapi Ibu sudah membagi peran. Itu yang pertama. Kemudian memberikan peran pada peserta didik yang pasif. Tadi Ibu sudah mencoba, walaupun memang masih kurang maksimal, tapi Ibu sudah mencoba kemarin. Ada yang kurang aktif, masih malu-malu diam. Ibu mendekati, menanyakan kenapa, disuruh berdiskusi dengan teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang aspek saya harus observasi adalah Ibu mengajukan pertanyaan yang stimulus proses diskusi dan berpikir anak secara kritis. Ibu sudah keliling ke sana, keliling dan mengajukan pertanyaan. Ibu sudah melakukannya. Bahkan pertanyaan itu bersikap terbuka. Jadi bukan hanya untuk satu siswa yang mungkin Ibu anggap ini siswa di atas, tapi tidak. Ibu sudah melakukan pertanyaan itu dengan terbuka sehingga semua siswa berkesempatan untuk menjawab. Bahkan semua kelompok bisa mengungkapkan pendapat tanpa malu-malu. Tapi di situ memang mungkin ada beberapa siswa yang memang agak kesulitan, tapi tidak masalah. Kemudian Ibu juga sudah mengkaitkan konsep. Nah, kemarin tadi yang saya lihat di pembelajaran Ibu, karena berhubungan dengan ekonomi, Ibu mengaitkan di sini kebanyakan nelayan, ya, ada nelayan, ada pekerjaan memancing di situ. Kemudian tujuannya untuk apa? Salah satunya ada yang memang untuk kebutuhan hidup, Ibu sudah mengaitkan di sana. Tapi ada juga yang dijual, itu ada. Ibu sudah mengaitkan konsep itu. Kemudian yang ketiga, Ibu memfasilitasi terjadinya diskusi antar kelompok dan interaktif. Terbukti waktu kelompok disuruh maju, kelompok yang belum maju diberi kesempatan untuk bertanya. Bahkan Ibu menyampaikan kalau ada yang tidak sama, boleh dalam tanda kutip menyanggah atau menambahkan. Ibu sudah melakukan itu. Dan Ibu juga tidak duduk diam. Ibu berkeliling memfasilitasi itu kepada anak-anak. Nah, tapi tetap tadi disampaikan, walaupun cara refleksi masih perlu ditingkatkan dan perlu sekali, karena refleksi itu kan untuk ke diri sendiri. Di samping itu juga mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, salah satunya tadi pedagogik dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian untuk ketambahan catatan saya yang saya catat di sana, kegiatan pembelajaran Ibu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan. Modul ajar sudah Ibu lakukan. Kemudian guru, ya maksudnya Ibu, sudah bisa mengelola kelas dengan baik, memimpin pembelajaran dengan menarik, dan menjadikan suasana kelas lebih hidup. Nah, semoga saja yang pembelajaran itu bukan hanya waktu saya dan kepala sekolah nanti, tapi setiap hari juga pasti Ibu seperti itu. Hanya ada beberapa, satu ya catatan saya, beberapa perlunya sumber belajar, informasi itu. Makanya di sana saya lihat Ibu guru masih fokus kepada satu informasi, yaitu informasi yang ditampilkan lewat PowerPoint. Nah, padahal di situ saya lihat anak-anak ada bawa HP. Nah, siapa tahu dengan ini Ibu bisa mencari sumber informasi konten yang lebih di HP atau video pembelajaran yang berkaitan dengan itu. Tapi Ibu sudah sampaikan di situ sudah ada semua. Nah, kemudian yang perlu dilatih adalah teknik stop. Teknik stop itu sebenarnya sudah sama sih. Ibu di situ kemarin memberikan kata halo, kemudian hai, apa kabar anak-anak, untuk konsentrasi itu. Itu perlu ditingkatkan karena biasanya anak-anak keluar konteks, ribut, apa semua dilakukan, Ibu langsung cepat. Nah, tapi itu ditingkatkan lagi. Kemudian pengembangan KSE-nya Ibu sudah ada beberapa anak yang Ibu sampaikan itu loh. Supaya memancing waktu direfleksi, anak-anak suruh memperagakan. Jadi anak-anak ini Pak dengan mukanya. Jadi muka yang lucu begitu. Anak-anak suruh praktek. Saya sudah bagus juga ini. Jadi refleksi anak-anak, refleksi diri itu. Nah, emotnya kan ada di situ kan cuman senyum ya. Nah, tapi anak-anak suruh memperagakan bagaimana senyumnya. Jadi senyumnya lucu-lucu. Nah, itu juga salah satu bagian penerapan KSE. Jadi anak-anak di situ bukan hanya melihat emot, tapi mempraktikkan juga. Kalau emotnya sedih, senang, dia justru senang seperti itu. Nah, itu yang mungkin nanti Ibu kembangkan catatan. Sudah ada, tapi mungkin lebih dan memang betul. Ibu tadi menyampaikan juga, sebelum saya sampaikan ini, Ibu menyampaikan juga akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu catatan saya. Nah, kemudian selain ada catatan-catatan, hal positif tadi,
Mungkin Ibu lebih tegaskan lagi. Kira-kira hal positif apa yang Ibu sudah dapat? Tadi kan kekurangannya sih. Iya. Hal positifnya kira-kira apa? Dari hal positif yang Ibu lakukan pembelajaran di sana, apa sih hal positifnya? Iya, hal positifnya itu Pak, anak-anak mulai berani mengungkapkan pendapatnya. Saya kira mulai berani tidak ya? Berani Mengungkapkan pendapat, kemudian berani tampil di depan dengan pembelajaran seperti yang sudah saya laksanakan kemarin itu. Jadi anak-anak hal positif yang saya catat ya, anak-anak sudah berani mengungkapkan pendapat. Iya. Walaupun misalnya tidak di depan, Iya. karena saya lihat kalau di bawah, masuk di meja masing-masing, Iya. mereka aktif. Tapi Tapi begitu masuk ke depan, malu. masih ada malu. Malunya. Tapi boleh. Kemarin Iya, saya lihat tapi- anak-anak sudah ada berani. Bahkan yang ada beberapa yang malu-malu, Ibu dengan pendekatan, coba nak. Anak-anak dengar tidak ini? Nah, baru mulai mengucapkan pendapat. Luar biasa, jadi anak-anak sudah. Kira-kira ada lagi Ibu? Yang hal positifnya selain anak-anak bisa menyampaikan pendapat dengan baik, kemudian anak-anak berani tampil di depan kelas. Ada lagi kira-kira hal positif yang Ibu catat dari pembelajaran kemarin? Selain itu. Anak-anak itu peserta didik dalam kemarin kan berkelompokkan sudah bisa yang tadinya Pak sebenarnya itu siswa kelas saya itu yang tadinya memang kan masih banyak siswa yang belum terlalu aktif karena dengan pembelajaran kemarin sudah mulai aktif dalam kelompoknya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang kemarin juga biasanya tidak mau tampil ke depan. Iya. Alhamdulillah dengan pembelajaran yang kemarin itu sudah mulai berani tampil, kemudian mengemukakan pendapat apa yang mereka ketahui, baik benar ataupun salah itu mereka kemukakan. Karena di situ saya ingin siswa saya aktif dalam berani segala ya pembelajaran. Mau benar, mau salah, mau benar, mau salah harus mengemukakan pendapatnya. Tapi tentu saja sesuai dengan pembelajaran. Jadi yang kedua, Ibu di situ anak-anak lebih aktif. Iya. Karena tadi saya catat Ibu ini ingin anak-anaknya itu berani mengungkapkan pendapat. Apapun terlepas itu dari benar dan salah. Tentu Ibu sebagai guru fasilitator di sana tetap mengarahkan ya, tetap mengarahkan Ibu sampaikan tadi, tidak keluar jalur topiknya apa, tapi intinya anak-anak memang apa ya namanya? Direspon, dirangsang supaya mereka berani seperti yang disampaikan Ibu. Itu ya berarti anak-anak lebih aktif, tidak takut mengungkapkan pendapat. Oke. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu, kira-kira sesuai dengan tujuan pembelajarannya Ibu, apakah itu sudah berhasil? Kalau menurut Ibu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, apakah pembelajaran kemarin itu sudah berhasil? Sesuai dengan indikator-indikatornya ya. Kira-kira kan ada tuh di modul ajar yang Ibu sampaikan. Ada di modul ajar. Kalau menurut saya Pak sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan tujuan yang saya rencanakan. Cuma kembali lagi ke dalam proses pembelajarannya itu kan siswa sebagian. Kita kembali lagi ke sana, siswa sebagian ada yang kurang pemahaman, lambat merespon apa yang dijelaskan. Oh itu. Jadi kalau dari siswa kurang. Cuman kalau dari kontennya, materinya Ibu, apakah dalam hal ini seperti tadi kan tujuan pembelajaran di awal kan peserta didik itu bisa mengetahui aktivitas ekonomi di daerah. Kemudian Ibu tulis di situ, saya catat ini. Yang kedua, memberi gambaran perekonomian andalan daerah apa. Kemudian bagaimana bisa meningkatkan kondisi. Nah, dari yang Ibu anak-anak diskusi, apakah itu sudah tercapai?
Kalau menurut Ibu, Iya. pembelajaran Kalau menurut Ibu? saya itu sudah tercapai. Hmm. Ya, karena materi yang saya berikan untuk diskusi itu semuanya tentang dari tujuan pembelajaran yang saya capai. Anak-anak juga sudah bisa ya Iya, sudah bisa memetakan ini apa ini perekonomian apa, andalan daerah. perekonomian di daerah apa. Dan terbukti juga Ibu, Iya. kebanyakan kan nelayan. Iya. Jadi memang saya lihat juga anak-anak gambar ikan, mulai dari ada yang memancing, ada yang untuk kebutuhan, Iya. ada juga yang dijual. Nah, itu salah satunya yang Ibu memang sudah memang sesuai dengan pra-pranya Ibu juga sudah menyampaikan, dan itu memang ada beberapa yang tadi Ibu sampaikan yang memang perlu dikembangkan. Jadi saya ulangi lagi, jadi hal positif yang Ibu sampaikan sudah dapat. Jadi indikator-indikator tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan sudah ada. Kemudian untuk berikutnya Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selain dua itu untuk pengembangan diri ke depan? Mungkinkah ada beberapa, misalnya di bagian apalah terserah, mungkin waktu pembukaan atau waktu bagian inti atau bagian penutup yang Ibu mau kembangkan lagi, yang sekiranya nanti pada saat pembelajaran itu, pembelajaran berikutnya, walaupun tidak ada saya, tidak ada Pak Kepsek, Ibu akan kembangkan. Kira-kira apa? Iya, kalau menurut saya Pak, itu di awal pembelajaran itu Berarti yang perlu. Di awal, di bagian pendahuluan. Iya. Apa kira-kira? Karena di situ saya harus merangsang pemahaman peserta didik untuk mengetahui, berpikir, anak-anak harus berpikir untuk pembelajaran inti. Jadi saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan, saya lebih tingkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan esensialnya sebelum masuk ke pelajaran inti, agar menstimulus pemikiran siswa. Oke, jadi seperti ini pembelajaran yang akan Ibu jelaskan, kira-kira seperti itu. Oh, jadi kedepannya Ibu ingin di pendahuluan itu Ibu lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga ini anak-anak kita di kelas itu ini loh pelajaran ini dikaitkan yang akan masuk, sehingga ada gambaran, kurang lebih seperti itu. Nah, dari tujuan itu, kira-kira tujuan yang tidak dicapai kan sudah jelas tadi ya, anak-anak supaya lebih waktu mau masuk ke pembelajaran itu sudah minimal sudah ada informasi dasar, informasi awal, atau ada gambaran lah. Nah, setelah itu ukurannya keberhasilannya apa Ibu? Kalau itu inginnya itu, kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu, kalau itu dikatakan berhasil apa berarti? Kira-kira? Karena di situ saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, agar siswa itu tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Jadi kalau anak-anak sudah termotivasi, minimal anak-anak, atau mungkin tadi kan Ibu menyampaikan pertanyaan atau ada informasi. Jadi saat informasi itu anak-anak bisa menjawabkah? Itu berarti sudah tercapai begitu. Minimal tahu dasarnya begitu tahu dasar dari pembelajaran yang akan kita lakukan ya, Ibu lakukan. Jadi minimal anak-anak sudah tahu dasarnya walaupun mungkin belum semua, berarti Ibu di pendahuluan ini Ibu sudah tercapai. Oke, jadi anak-anak minimal sudah mengetahui ya, di dalam pendahuluan mengetahui informasi awal berarti. Sehingga pembelajaran tidak monoton. Maksudnya lebih. Jadi biasanya anak kan kaku toh. Saya masuk misalnya, Pak Guru ini mau apa? Tapi dengan Ibu memberikan informasi awal, ini loh yang mau kita pelajari, anak-anak sudah bagus. Kira-kira pendukungnya apa Ibu? Supaya untuk tercapai itu. Mungkin pendukungnya, kalau di awal kan Ibu sudah mempersiapkan sih alat-alat debat. Kira-kira pendukungnya apa kalau kira-kira itu mau tercapai? Saya menampilkan video, video pembelajaran atau gambar-gambar. Seperti itu. Yang video-video yang nyata ke sana, persepsinya, ya, mengaitkan pembelajaran itu Ibu ya. Jadi Ibu menyiapkan video pendukungnya, kemudian gambar-gambar barangkali atau berupa pertanyaan ya. Jadi kegiatannya di awal pendahuluan. Itu saja di pendahuluan, atau mungkin ada lagi di bagian inti yang Ibu mau, atau cukup itu saja di pendahuluan? Kalau di kegiatan inti kan yang dikembangkan misalnya kalau kemarin kan sudah sesuai. Tinggal kita
kembangkan lagi kalau di inti, karena sudah dari awal kan kita. Oke, kalau di inti misalnya, kalau di inti kan banyak sih. Salah satunya di situ terjadinya proses pembelajaran. Kira-kira yang mau dikembangkan apa? Yang ingin dicapai. Kemarin kan diskusi. Tidak menutup kemungkinan mungkin Ibu ya menggunakan metode tidak diskusi. Nah, kira-kira dari inti itu, dari pembelajaran inti itu, apa yang Ibu mau kembangkan, yang Ibu mau tingkatkan lagi? Tadi di pendahuluan kan motivasi anak, memancing informasi awal. Kalau di inti kira-kira apa? Iya, kalau kemarin kan kelompok supaya lebih anak-anak lebih aktif lagi. Kalau kemarin sudah aktif, lebih aktif dari yang kemarin. Kalau untuk kita kasih, kalau tidak kelompok, kita mengupayakan bagaimana siswa itu mampu menerima, cepat menanggapi materi yang kita berikan. Oh, jadi anak-anak kita intinya bagaimana sih konsep yang kita sampaikan atau informasi saat kita pembelajaran itu bisa diterima. Jadi istilahnya dalam tanda kutip, anak-anak ini bukan hanya sekedar duduk ikut diskusi atau ikut mendengarkan Ibu pembelajaran, tapi masuk apa yang Ibu sampaikan materi itu didapat. Begitu ya. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilan berarti sudah jelas ya. Ukuran keberhasilannya kalau anak-anak mungkin apa kira-kira? Mungkin di tes akhir kah? Iya. Kan ada tes di evaluasi akhir itu kan ada. Ada. Kita beri soal. Beri soal. Oke, berarti ukuran keberhasilan saat selain apa ya? Tes ya. Tulis, soal lisan juga kita berikan. Mereka bisa menjawab begitu. Oke. Tentu bukan hanya menjawab, mungkin siapa tahu ada pendapat-pendapat yang lebih, karena tentu saya lihat anak-anak di situ ada yang aktif. Jadi misalnya menjawab bukan hanya konteks, misalnya ikan dijual harga berapa, tidak, tapi bagaimana saya lihat mereka bisa mengembangkan pendapat. Itu ukuran berhasil. Pendukungnya kira-kira apa untuk di inti ini, Ibu? Apakah banyak informasi atau mungkin tadi yang Ibu mau refleksi, mau menambahkan informasi yang banyak, bukan hanya video. Apakah itu mau Ibu tambahkan di pendukung yang inti? Yang untuk pembelajaran kemarin? Tidak, yang untuk kedepannya. Kedepannya yang Ibu mau kembangkan. Untuk kan di inti ya? Iya, untuk kegiatan inti. Kalau kemarin itu saya biasa Pak, anak-anak saya suruh itu bawa HP, bawa HP untuk mencari informasi lain dari HP. Nah, dengan itu juga saya ada kan siswa yang tidak punya HP. Tidak punya HP. Apa itu kriterianya? Biasa kan saya strateginya Ibu itu apa? Iya, strategi itu kan kemarin pas saya dalam pembelajaran bahasa. Anak-anak saya suruh bawa HP cari informasi. Yang tidak ada HP saya suruh ke perpustakaan mengambil buku yang sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Itu yang tidak punya HP. Oke ya, jadi ada dua itu Ibu. Saat pembelajaran inti supaya tujuannya tercapai itu salah satunya anak-anak bawa HP. Iya, mencari informasi dari. Kemudian yang tidak punya HP saya diarahkan ke perpustakaan mencari buku sesuai pembelajaran. Tentu juga dengan ditambah tadi Ibu mau dikembangkan di diferensiasi ya. Iya. Karena di diferensiasi Ibu mau lebih apa ya, di proses itu lebih konten dan prosesnya mungkin lebih ditingkatkan. Jadi tadi sudah betul itu yang Ibu sampaikan, mau ditingkatkan anak-anak suruh ke perpus karena sumber belajar ini kan banyak sekali. Yang punya HP boleh mencari di sumber internet dan lainnya. Nah, tentu pasti dengan panduan Ibu. Karena tahu sendiri HP ini juga kan ada kan anak takutnya begitu suruh malah main HP. Tapi tetap Ibu dipandu. Oke. Jadi waktunya nanti saat kegiatan inti Bu ya, kegiatan inti. Kemudian mungkin ada lagi di akhir mungkin barangkali kemarin atau dengan refleksi kemarin di akhir Pak Guru, saya sudah pas atau cuman di pendahuluan dan inti yang mau dikembangkan rencana pengembangan diri? Iya, sudah seperti yang kemarin itu di setiap akhir saya memberikan refleksi kepada siswa. Selain emot-emot itu ada juga biasa saya memberikan refleksi pertanyaan-pertanyaan. Apakah sudah puas pembelajaran hari ini? Dijawab ya atau tidak. Saya kasih kayak LKS lah untuk
menjawab pertanyaan selesai pembelajaran. Di LKPD itu kan iya. 1 kali di situ ada kan ya. Oke. Apakah- Jadi selain jadi emot, ibu juga memberikan apa ya namanya soal-soal di situ Iya. atau semacam apa ya? Refleksi juga Refleksi tapi dari dia sana. Dalam bentuk tulis. Iya. Oke. Jadi bukan hanya senang, Iya. tapi dia tulis juga. Oke, jadi ukuran keberhasilannya kira-kira terlaksananya itu ya Bu ya. Terlaksananya proses itu berarti kan? Oke. Pendukungnya apa Ibu kira-kira untuk meningkatkan itu? Alat pendukungnya. Nah, mungkin kalau tadi di inti kan Ibu HP. Iya. HP kemudian ada perpustakaan atau pojok baca mungkin bisa juga kan? Iya. Tapi kalau di inti di refleksi tadi kayak emot-emot itu kira-kira pendukungnya apa? Yang Ibu mau yang menjadikan Ibu nanti itu tercapai itu loh. Ukuran keberhasilan tercapai kan itu ada pendukung. Kalau tadi di inti Ibu sampaikan ada HP supaya anak lebih mencari banyak informasi. Tapi kalau di refleksi ini kira-kira pendukungnya apa yang Ibu sudah mau tingkatkan? Yang untuk strategi itu apa pendukungnya? Kemarin kan saya emot-emot itu saya buat di layar supaya Kedepannya, iya, apakah masih tetap seperti itu? iya kan ada lembar. Oke. Jadi dibikinkan lembaran. Iya, lembar untuk siswa. Lembaran kertas itu yang Iya. yang tentu modelnya Mungkin bukan cuma di situ, tapi akan ada lembar untuk siswa supaya mereka bisa mengisi sesuai pembelajaran hari ini, apa senang, tidak. Oke, lebih menarik mungkin berarti alatnya Iya. bukan hanya ditaruh di layar, tapi mungkin itu bisa dipegang anak-anak. Iya. Mungkin lebih bagus sekali ini. Itu luar biasa. Iya. Apalagi saya lihat Ibu di kelasnya itu ada kesepakatan kelas sudah ditempel di sana. Nah, itu emot-emot itu seperti yang disampaikan mungkin Ibu siapkan memang supaya anak begitu gambar senang diangkat. Iya. Toh lebih Kira-kira senang. seperti Atau mungkin senang dengan prakteknya. Iya. Itu luar biasa. Oke, jadi itu ya Bu di waktu. Mungkin ada ditambahkan kalau saya catat ini dari 3 itu, tapi sebelumnya tadi sudah saya catat salah satunya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya di sana jadi aspeknya berarti pedagogik juga Ibu akan tingkatkan. Berarti di pedagogik. Kalau dari pedagogik sendiri Ibu, kira-kira apa yang tujuan Ibu ingin capai? Dari pengembangan kemampuan Ibu sih, apa yang ingin Ibu capai? Kalau dalam pembelajaran saya ingin anak-anak itu aktif, senang dalam belajar, tidak merasa tertekan. Tidak merasa tertekan. Memang selama ini ada tertekan? Biasa seperti itu, Pak. Bisa seperti itu. Biasa kan anak-anak, saya tidak tahu, saya takut. Biasa kan anak-anak. Ada juga yang begitu. Iya, biasa seperti itu, Pak. Makanya mereka tidak mau mengemukakan apa yang mereka ketahui karena mungkin takut salah, mau dimarah atau seperti apa. Jadi kira-kira seperti Jadi, itu. pertama tujuannya sebenarnya siswanya supaya aktif. Iya. Dalam tanda kutip kalau boleh saya garis bawahi senang. Anak senang kan? Jadi tidak tertekan. Tidak merasa tertekan. Oke, jadi yang berani mengungkapkan apa yang mereka ketahui tanpa merasa takut. Oke. Yang saya lihat Ibu tidak galak di kelas. Iya, tidak galak Pak, cuma anak-anak kan merasa tuh mungkin Ibu mau marah saya kalau salah menjawab, kira-kira seperti itu. Baik, itu ya tadi dari ukuran keberhasilan tadi sudah jelas ya. Kalau anak-anak senang, mampu menerima pelajaran, ini saya rangkum ya. Jadi itu pasti sudah berhasil. Nah, kira-kira pendukungnya untuk mengembangkan pedagogik itu apa Ibu? Saya lihat juga Ibu sering share-share ini, share-share kegiatan-kegiatan. Mungkin pendukung selain itu Pak, mengikuti kegiatan pelatihan, memperdalam sharing dengan teman. Sharing dengan teman. Kemudian banyak mencari referensi pembelajaran. Iya, pembelajaran yang menyenangkan. Oke, jadi dari diri sendiri Ibu untuk meningkatkan pedagogik itu satu mungkin ikut pelatihan. Iya. Jelas nih Pak, biasa di share-share di grup ini. Nah, kalau Ibu Lydia jelas. Tapi memang saya dorong untuk ikut di guru penggerak. Tapi angkatan 11, semoga sih nanti angkatan 12 kalau ikut. Intinya begitulah. Jadi ikut pelatihan ya. Ibu sudah ikut pelatihan, kemudian di samping ikut pelatihan juga
membaca referensi-referensi, itu ya salah satu pendukungnya. Mungkin waktunya kira-kira kapan ini Ibu? Pelatihan ini sudah ada yang sudah dilaksanakan? Sudah banyak kali Pak. Kalau Oke, pelatihan. berarti sudah berlangsung ya. Iya. Dan mungkin akan terus. Jangan Akan- karena ada guru kan harus belajar Iya. terus. Oke. Bukan cuma karena mau Karena PMM atau karena di PMM, supervisi. harus, Oke, Pak. siap. Oke lah. Jadi Ibu nanti waktunya sepanjang hayat. Iya. Jadi terusnya. Jadi waktu ini yang pedagogik itu akan kembangan. Tapi yang jelas untuk di pendahuluan inti dan refleksi itu waktunya nanti pasti akan di pembelajaran berikutnya ya Ibu lakukan. Terima kasih Ibu, itu beberapa pertanyaan yang tentunya untuk kegiatan kita di pembelajaran itu apa ya namanya? Ini akan menjadi rujukan Ibu, saya dan rujukan Ibu. Karena ini semacam rencana pengembangan diri Ibu, Iya. bukan hanya saya sebagai tugas, tapi ini kalau bisa Ibu jadi punya saingannya seperti itu. Jadi salah satunya di pendahuluan Ibu tadi apa ya, memancing siswa untuk apa ya namanya, menjawab, kemudian Bu memberikan informasi awal sehingga begitu ada persepsi itu anak-anak sudah, oh kurang ini loh yang akan saya pelajari. Kemudian dengan cara memberikan pertanyaan, ukuran keberhasilannya anak-anak bisa menjawab. Alat pendukungnya mungkin ada gambar-gambar atau video dalam bentuk-bentuk konkret supaya itu lebih masuk ke sana. Kemudian saat pelajaran inti inti, tujuan yang dicapai tentu memfasilitasi anak-anak supaya lebih berdiferensiasi dan lain sebagainya itu. Kemudian ukuran keberhasilannya tercapai pembelajarannya. Kemudian informasi-informasi, menggali informasi itu, Ibu memanfaatkan pendukungnya HP anak. Iya. Karena selama ini mungkin HP yang untuk bermain, anak Ibu guru mau aktifkan untuk pembelajaran, dan yang tidak memiliki HP, Ibu arahkan ke perpustakaan. Kemudian untuk di bagian refleksi, Ibu akan di situ Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan pembelajaran, kemudian ukuran keberhasilannya tentu anak-anak akan menjawab itu dengan sesuai dengan apa yang dialami. Kemudian pendukungnya mungkin Ibu akan membuat emot yang dalam bentuk kertas kah atau di kertas yang lain atau apapun lah. Bahkan beliau anak-anak ini memperagakan sedih disertai emotnya, senang sertai dengan emotnya sendiri. Kemudian di bagian pedagogik Ibu akan tujuan yang dicapai, intinya anak ini senang dulu. Iya. Tentu selain senang juga Ibu menyampaikan pembelajaran yang dicapai juga dapat. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya, anak-anak senang, anak-anak aktif, bisa mengungkapkan pendapat. Kemudian pendukungnya dari Ibu sendiri, yaitu melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian sharing dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pembacaan referensi, bukan hanya ikut pelatihan. Saya lihat Ibu juga ada buku-buku lain, banyak sekali di perpustakaan bisa dibaca. Waktunya sepanjang hayat, jadi Ibu lakukan itu. Saya rasa itu Ibu yang pasca observasi kita yang saya tanyakan. Kemudian ada refleksi ini, boleh Ibu tulis sekarang. Ini ada beberapa refleksi saat kita coaching ini. Tuliskan mungkin umpan balik. Ibu ini sebagai coach, saya coach. Apa yang Ibu rasakan? Ini pertanyaannya. Apa yang Ibu rasakan? Nanti silahkan dijawab, sampaikan kepada kami supaya diketahui juga sama Pak Petik. Yang saya rasakan Pak, alhamdulillah baik. Cuma mungkin baru, kemudian ya sedikit grogi. Kenapa grogi? Sebenarnya bukan baru sih, seperti ini cuma karena mungkin momennya beda ya. Beda dengan saat kita bercerita di kantin, tapi saat menghadapi kamera mungkin ada agak grogi. Enggak grogi sih, tapi alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ibu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu juga pembelajaran bagi saya. Tidak menutup kemungkinan kita nanti akan menjadi posisi seperti ini. Ibu juga nanti bisa mempraktekkan coaching ini kepada anak-anak. Anak-anak, siapa tahu nanti di kelas Ibu menjumpai siswa yang barangkali siswanya kok murung. Siswanya tadi tidak bisa berpikir, mengeluarkan pendapat secara bebas, takut. Ibu dekati dengan teknik coaching ini. Tentu Ibu sebagai di sana hadir bukan hanya sebagai guru, sebagai orang tua. Nah, itu yang Ibu nanti praktekkan, yang saya praktekkan sama Ibu juga mempraktekkan kepada anak.
Terima kasih Ibu, luar biasa. Ibu sudah membersamai saya mulai dari pra, observasi dan pasca. Nah, tentu itu hal yang baik bagi saya dan tentu Ibu sendiri. Dalam pembelajaran itu ada catatan-catatan yang saya sampaikan tadi. Semoga saja di pembelajaran berikutnya apa yang Ibu ingin capai, Ibu kekurangan tadi, Ibu refleksi tadi bisa ditingkatkan lebih baik. Dan saya secara keseluruhan sudah luar biasa Ibu mengajar. Bahkan mungkin karena jumlah siswanya banyak. Ibu bisa mengatur di sana dengan baik. Nah, itu luar biasa. Nah, semoga saja itu bisa berjalan dengan baik di pembelajaran berikutnya. Terima kasih Ibu, sekali lagi saya sampaikan banyak pelajaran dari Ibu yang saya gali di kelas, dan tentu juga dari refleksi ini saya juga akan belajar bagaimana dari masukan-masukan nanti, dari refleksi Ibu kayak grogi dan lain sebagainya, nanti itu saya kembangkan, namanya latihan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata selama kurang lebih dari pra, observasi di kelas dengan pasca ini. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu guru, khususnya hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Fasil dan Pak Petik, terutama yang mendampingi kami di lapangan, dan Pak Fasil juga mendampingi kami di LMS. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri kegiatan supervisi ini dari pasca observasi, pra observasi dan pasca observasi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam guru penggerak. Salam.